Action mamanya apa? Menghina-hina, mengulik-ulik segala macam masa lalu keluarga pacarnya. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani menyebut Fadel Bajiri dan keluarganya telah menghancurkan masa depan anak perempuannya Loli. Seperti diketahui, hubungan ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan Loli belakangan ini menjadi sorotan publik dan kian memanas. Bahkan Nikita Mirzani telah menghapus nama Loli dari kartu keluarga dan ahli warisnya. Yang terbaru, Nikita Mirzani makin meradang setelah Fadel Bajiri dan keluarganya melakukan klarifikasi di podcast Denny Sumargo. Nikita Mirzani menyebut penjelasan yang disampaikan Fadel dalam podcast tersebut tidak sesuai dengan cerita sesungguhnya. Nikita Mirzani bahkan menyebut Fadel Bajiri lah yang meminta Loli untuk kabur dari asrama di sekolahnya dan pergi ke rumah Mami Eda. Nikita Mirzani pun menegaskan tidak akan menerima kembali kehadiran Loli di tengah keluarganya. Meski Fadel siap memutus hubungannya dengan Loli, ia pun menyebut Fadel dan keluarganya telah menghancurkan pendidikan dan masa depan Loli. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang seharusnya TikTok gua isinya drakor, isinya Blackpink, sekarang berubah jadi Loli. Loli lu, ya Allah, sejelek apapun itu ibu lu, sampai Kaniki ngeluarin lu dari kakaknya, sampai dia ngehapus tato nama lu di punggungnya. Wah, sakit hatinya kayak mana Loli? Balik nak, ya balik. Gua nggak tahu apa yang ada di pikiran lu sekarang, intinya balik neng. Sebelum semua terlambat, masih ada ibu lu, masih ada ya. Balik deh. Se-Indonesia yang nasihatin lu. Jadi gue mau sedikit nanggepin video yang barusan gue tonton. Jadi itu adalah video salah satu penggalan dari video podcastnya Kak Denso. Kalian tuh percaya nggak kalau sifat manusia, sifat seseorang, perilaku seseorang itu akan berbeda di mana dia lagi ditempatkan. Maksud gue kayak gini, sikap dia ketika dia bersama keluarga, bersama temen kantor, bersama bestie, sama pacar, itu akan sangat berbeda. Percaya nggak? Kalau gue sih percaya. Jadi untuk kakaknya siapa tadi, mohon maaf nih kalau misalnya aku sih nggak setuju sama statement kakaknya. Di samping terserah ya si Fadel ini memang mau abusive atau kasar, terserah, karena gue juga nggak tahu itu videonya. Gue cuma lihat dari beberapa selebgram, selebtalk yang memang udah pernah ngebahas, karena mereka udah pernah lihat videonya ketika Fadel itu agak kasar sama si Loli. Nah tapi untuk tanggapan video ini gue lebih ke fokus pendapat opini si kakaknya, kalau misalnya dia itu lebih tahu sikap dan juga baik buruknya Fadel karena dia udah ngurusin dari kecil. Enggak, bahkan orang tua kita sendiri kadang nggak tahu anaknya itu punya kepribadian atau sikap yang nggak pernah ditunjukkan di rumah atau ke depan orang tuanya. Bener gak? Contoh, kita ambil contoh nggak usah yang abusive atau kasar ya. Kalau Fadel nggak pernah manja sama sekali di keluarga, dia mandiri bla bla bla. Emang tahu kalau dia jadi cowok termanja ketika dia bareng Loli atau pacarnya? Enggak kan? Sifat seperti itu nggak akan pernah ditunjukkan di dalam keluarga. Sama kayak gue. Gue juga kalau sama keluarga gue ya segimana kita sama keluarga. Tapi ketika ketemu bestie, anjing lo lah, ya kan? Beda. Gak mungkin gue tunjukin itu di keluarga. Jadi maksud gue kalau misalnya kakaknya ini bilang dia sejak kecil udah ngurusin si adiknya ini, terus dia tahu semua kebaikan buruknya si adiknya ini, gue sih nggak setuju untuk opini itu. Karena setelah kita beranjak dewasa nih, udah umurnya lebih dari 17 tahun, bahkan mungkin umur belasan tahun, kita tuh sudah bisa membandingkan kita harus bersikap gimana sama bestie, sama pacar, sama temen, rekan kerja, sama bos, dan lingkungan keluarga. Itu akan sangat berbeda. Ada yang pernah dengar nggak? Di rumah alim, tapi di luar dajjal. Ya itulah manusia. Nggak ada yang tahu sikap setiap seseorang, sifat setiap seseorang. Meskipun lu yang lahirin, itu tuh belum tahu bener-bener dia sikapnya seperti itu. Yang lo lihat baik, ya kan? Yang lo lihat kalem gitu. Di luar kita nggak akan pernah tahu. Jadi jangan suka bawa-bawa ada nih, ini suka sok tahu gitu tuh. Bukan sok tahu. Jadi mereka itu hanya beropini karena mereka ngelihat dari sosial media gitu. Itu aja sih opini gue. Jadi kalau misalnya ya menyinggung ya mohon maaf, ini kan cuma opini gitu kan, orang Indonesia kan bebas beropini.
menanggapi perihal permasalahan ya ataupun pertikaian antara ibu dan anak, yaitu Loli. Sampai di sini aku bingung ya, banyak banget konten kreator yang malah menyalahkan posisi Loli. Aku di sini bukannya mau membenarkan perbuatan anak yang melawan orang tua itu adalah benar, tapi kita harus melihat sebab dan akibat. Ini kan video-video podcastnya Densu lagi beredar nih, dari pihak mamanya, dari pihak si Fadel, dari pihak si Loli, itu bermunculan. Sampai-sampai aku jadi mikir nih, sekuat apa nih mentalnya Loli nih dihujat-hujat sama netizen. Jadi sebelum kalian itu menghujat-hujat Loli, mengata-ngatakan dia anak yang tidak tahu diri, anak ini, coba kalian tonton dulu mengenai narcissistic mother. Nah, setelah nonton video itu kan kita bisa tahu gitu, kalau misalkan tetangga kita, kalau misalkan saudara kita ataupun teman kita nggak punya hubungan baik dengan orang tuanya, kita jadi bisa melihat nih apakah itu karena anaknya atau karena orang tuanya. Karena menurut aku netizen ini terlalu memojokkan si Loli, terlalu membela mamanya. Padahal aku kan seorang ibu juga. Aku seorang ibu yang punya anak dari kecil, remaja, sekarang anak-anak sudah dewasa. Jadi aku bisa melihat gitu, kalau perubahan-perubahan karakter anak itu ada masanya gitu. Karena menurut aku guys, reaction dan action si mamanya ini terhadap orang-orang yang menolong dan yang membantu anaknya, di saat anaknya ini sekarang kan nggak punya akses nih ke mamanya, tidak bisa dibantu apa-apa lagi. Terus dia minta tolong nih kemana nih? Ke pacarnya kek, ke siapa kek? Sekarang kita lihat action mamanya apa? Menghina-hina, pokoknya segala macam, mengulik-ulik segala macam masa lalu keluarga pacarnya. Menurut aku itu nggak normal ya guys. Kan banyak juga di dunia ini yang bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan orang tuanya, tidak punya hubungan baik. Tapi, ya, apakah orang tua kalian meneror teman-teman kalian, meneror orang-orang dekat kalian, meneror orang-orang yang berusaha menolong kalian? Aku kadang bermasalah juga sama anak gadisku, tapi aku nggak pernah meneror orang. Gak pernah aku teror. Kalau lagi marah ya marah aja, diem, terserah lu mau ngapain, udah gua gak mau tahu. Bayangkan andaikan kalian di posisinya si Loli ya, kalian ini putus hubungan dengan orang tua kalian, terus kalian dibantu sama seseorang yang sayang sama kalian, entah itu kemarin yang di UK, entah itu yang di Indonesia sekarang pacarnya. Tiba-tiba orang tua kalian itu menghina orang-orang yang sudah berusaha menolong. Kita udah mau tenggelam ya, ada orang yang menolong kita, ngasih pelampung, tiba-tiba orang yang tidak suka sama kita itu berusaha juga menenggelamkan orang yang memberi kita pelampung. Itulah istilahnya. Pertanyaan aku, kenapa mamanya ini sekarang menyerang semua orang yang berusaha membantu anaknya? Apa sih yang mau ditunjukkan gitu loh? Apakah powernya maksudnya? Karena apa ya? Kalau memang masih ada hati nurani seorang ibu, ya, kalau memang mau putus hubungan sekarang ini, ya udah putus aja. Jangan halangi anak itu mencari makan, mencari hidup. Sekarang kan anaknya ini sedang membangun citra, membangun karir, mencari nafkah di sosial media. Karena kan katanya dari dia sudah nggak mau tahu lagi. Terus kenapa gitu loh? Masih mau menghalangi anaknya cari uang. Sekarang posisi anaknya ini jadi terjepit. Ya kan, menerima endorse dari orang lain pun agak-agak deg-degan juga. Kenapa? Dilihat dulu mamanya ini anaknya si Anu ini, nanti malah bermasalah. Deket sama siapapun, nanti mamanya ikut campur lagi. Yang aku herankan ya kan, si mamanya ini dari dulu kan buat masalah. Ya taulah kita ya kan, mamanya ini sampai dibilang si ratu huru hara. Sekarang tiba-tiba dia punya masalah sama anaknya. Anaknya dibuang. Dia tidak mau menerima masalah. Harusnya kan masalahnya diselesaikan lah. Jangan anaknya ini bermasalah yang disalahkan orang lain. Kayak mana ya? Ini ketahuan gitu loh. Kalau mamanya ini sangat egois menurutku. Kenapa? Lu yang punya anak, lu yang bermasalah sama anak, yang lu salahin orang lain. Katanya salahin yang menghasut-hasut. Anak lu dihasut sama siapa? Cobalah berkaca sekali-sekali ya kan. Kalau kalian pikir aku pansos atau kalian pikir aku ikut campur, terserah ya. Karena aku sudah merasa terganggu dengan postingan-postingan di TikTok ini selalu mengenai ketiga orang ini.